Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Siti Samsia dari kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan tentang turunan implisit dan aplikasi turunan. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama akan langsung membacakannya. Yang pertama, ada turunan implisit. Di dalamnya terdapat pengertian implisit, rumus implisit, dan pembahasan. Di sini ada pengertian rumus turunan implisit, yaitu turunan implisit ditentukan berdasarkan variabel yang terdapat dalam fungsi, suatu fungsi dengan variabel x. Turunannya x d per dx, suatu fungsi dengan variabel y, turunannya y d per dy dikali dy per dx. Suatu fungsi dengan variabel x dan y, turunannya dy per dx dikali d per dx plus xy x per dy dikali dy per dx. Kemudian akan dibahas lanjutannya oleh Alia Diska. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexis Andini sebagai pemateri yang kedua akan membahas tentang rumus turunan implisit. Nah, fungsi rumus implisit adalah fungsi yang membuat lebih dari satu variabel, berjenis variabel bebas dan variabel terikat yang berada dalam satu ruas sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Contoh, yang pertama ada x pangkat 2 y plus x y pangkat 2 sama dengan 3. Yang kedua, ada x plus y pangkat 3 dikurangi x plus y pangkat 4 sama dengan xy. Terus yang selanjutnya ada sin xy dikurangi cos xy plus y sama dengan 0. Selanjutnya yang terakhir ada x pangkat 4 y pangkat 3 per x pangkat 4 plus y pangkat 3 sama dengan x pangkat 2 plus 3y plus 5. Secara umum, fungsi f(x,y) sama dengan c. Untuk suatu bilangan real c disebut sebagai persamaan fungsi implisit. Berikutnya ada pembahasan tentang turunan implisit. Untuk menurunkan fungsi implisit, aturan turunan fungsi dasar atau fungsi yang hanya terdiri dari satu variabel tetap berlaku. Tetapi, fungsi implisit notasi turunan yang dipakai bukan tanda aksen lagi, melainkan notasi Leibniz. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam proses menurunkan fungsi implisit, khususnya yang terdiri dari dua variabel. Yang pertama, jika suku hanya mengandung variabel x, maka turunannya terhadap x berbentuk x d per dx. Yang kedua, jika suatu suku hanya mengandung variabel x, maka turunannya terhadap variabel x berbentuk y d per dy dy per dx. Dan yang terakhir, jika suku mengandung variabel x dan y sekaligus, misalnya xy, maka turunannya terhadap variabel x berbentuk xy, d per dx plus xy, d per dy, dy per dx. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, kemudian ada aplikasi turunan. Di dalamnya terdapat pengertian, rumus aplikasi turunan, dan pembahasan. Dan akan dibahas selanjutnya oleh pemateri terakhir, yaitu Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Rizky Amanda, pemateri terakhir, akan menjelaskan tentang aplikasi turunan yang terdiri dari 3 bagian. Satu ada pengertian, yang kedua rumus aplikasi turunan, dan ketiga pembahasan. Pengertian aplikasi turunan. Turunan adalah salah satu dasar analisis dan bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Banyak sekali pekerjaan yang menggunakan aplikasi soal turunan. Misalnya, rencana bangunan atau menghitung kecepatan. Kita juga bisa menggunakan aplikasi turunan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, rumusan aplikasi turunan. Rumus dasar untuk menghitung turunan adalah sebagai berikut. Jika f dalam kurung x adalah konstanta, maka dari fungsi tersebut adalah f
tabel dalam kurung X sama dengan 0. Jika F dalam kurung X sama dengan X, maka turunan dari fungsi tersebut adalah F tabel dalam kurung X sama dengan 1. Jika F dalam kurung X sama dengan AX pangkat N, maka turunan dari fungsi tersebut adalah F tabel dalam kurung X sama dengan ANX pangkat N negatif 1. Yang ketiga, pembahasan. Turunan adalah konsep matematika yang memperlihatkan bagaimana suatu fungsi berubah seiring perubahan nilai variabel. Aplikasi turunan sangat luas dan berikut beberapa contoh penggunaannya. 1. Kecepatan dan percepatan. Dalam fisika, kita menggunakan turunan untuk menghitung kecepatan dan percepatan. Kecepatan merupakan turunan pertama dari posisi suatu benda. Sedangkan percepatan adalah turunan kedua dari percepatan atau turunan kedua dari posisi benda. 2. Optimisasi. Turunan digunakan dalam optimisasi seperti menemukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Misalnya, kita ingin menemukan dimensi kandang dengan panjang pagar minimal. Kita dapat menggunakan turunan untuk mencari nilai minimum dari fungsi yang menggambarkan panjang pagar. 3. Ekonomi. Dalam ekonomi, turunan digunakan untuk menghitung elektabilitas yang mengukur respon suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Yang keempat, ilmu teknik. Dalam ilmu teknik, turunan digunakan untuk menghitung gradien, kecepatan, dan percepatan dalam suatu dinamis. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Nah, di sini saya akan paparkan beberapa contoh soal mengenai materi yang telah kita bahas tadi. Contoh soal pertama yaitu tentukan dy per dx dari persamaan fungsi implisit y. Berikut ax pangkat 2 plus by pangkat 2 sama dengan ab bukan sama dengan 0. Direferensialkan setiap suku terhadap x. D per dx dikali AX pangkat 2 plus D per 4X dikali BY pangkat 2 sama dengan D per DX kali 1. Kemudian 2AX plus kali 0 plus 2BY kali DY per DX sama dengan 0. Kemudian 2BY kali DY per DX sama dengan min 2AX. Lalu, dy per dx sama dengan min 2ax per 2by. Kemudian, dy per dx sama dengan min ax per by. Jadi, diperoleh hasilnya yaitu dy per dx sama dengan min ax plus by. Kemudian, contoh soal berikutnya akan dipaparkan juga oleh Alia Giska dan Siti Aisyah. Baiklah, saya akan membahas contoh soal nomor 2 tentang turunan implisit. Tentukan dy per dx dari persamaan fungsi implisit y berikut. Akar kuadrat x plus akar kuadrat y sama dengan akar kuadrat a. Jawabannya adalah diferensialkan setiap suku terhadap x, d per dx, x akar kuadrat x plus d per dx akar kuadrat y sama dengan d per dx a. 1 per 2 akar kuadrat x plus 0 plus 1 per 2 akar kuadrat y dy per dx sama dengan 0. 1 per 2 akar kuadrat y dy per dx sama dengan negatif 1 per 2 akar kuadrat x dy per dx sama dengan negatif 1 per 2 akar kuadrat x dikali 2 akar kuadrat y. dy per dx sama dengan negatif akar kuadrat y per x. Jadi, diperolehlah dy per dx sama dengan negatif y per x.
Saya Siti Aisyah Rizky Amanda akan memaparkan soal aplikasi turunan. Diberikan suatu fungsi dengan persamaan Y sama dengan 2X kurangi akar kuadrat X. Tentukan persamaan garis singgung kurva melalui titik 9,16. Jawabannya, penggunaan turunan untuk menemukan persamaan garis singgung. Turunkan fungsi untuk mendapatkan gradien dan masukkan X untuk mendapatkan nilainya. Kayak Y sama dengan 2X kurangi akar kuadrat X. Y sama dengan 2X kurangi X 1/2. M sama dengan Y turunan sama dengan 2 kurangi 1/2 X kurangi 1/2 sama dengan 2 kurangi 1/2 akar kuadrat X sama dengan 2 kurangi 1/2 akar kuadrat 9 sama dengan 2 kurangi 1/6 sama dengan 11/6. Persamaan garis yang melalui titik 9,16 dengan gradien 11/6 adalah Y kurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X kurangi X1. Y kurangi 16 sama dengan 11/6 dalam kurung X kurangi 9. 6 dalam kurung Y kurangi 16 sama dengan 11 dalam kurung X kurangi 9. 6 Y kurangi 96 sama dengan 11 X kurangi 99. 6Y kurangi 11X kurangi 96 ditambah 99 sama dengan 0. 6Y kurangi 11X ditambah 3 sama dengan 0. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian presentasi materi tentang turunan implisit dan aplikasi turunan yang kami bahas di kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.